Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kembali lagi kita di channel Ekstra Parlemen. Gimana kabarnya Pak Kermas? Luar biasa, enak. Enak. Teman-teman, hari ini kita coba berdiskusi tentang Pancasila. Karena kebetulan, saya pakai kata kebetulan, besok hari lahir Pancasila, tanggal 1 Ya. Juni 2021. Kita lihat Pancasila ini banyak dimaknai. Dan banyak yang benar-benar mengatakan bahwa Pancasila ini kalau kita maknai berarti bangsa dan negara ini akan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Apa sih pentingnya Pancasila bagi bangsa ini? Itu pertanyaan saya. Oh, pentingnya Pancasila. Ini luar biasa, ini sangat mendasar. Atau apa sih Pancasila sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau kita bicara itu bahwa apa itu Pancasila, sebetulnya yang kita pahami dan juga yang disejarahkan oleh kurikulum itu kan bahwa Pancasila itu sebagai dasar atau pijakan kita di dalam berbangsa dan bernegara gitu. Ini yang menjadi jawaban singkat dari saya. Ini menjadi sekaligus mengingatkan kita pada sejarah yang dimana dulu bahwa perumusan Pancasila itu dengan berbagai ide dan juga pandangan yang paling mendasar dan juga tajam, sehingga hari ini di dalam kita bernegara, cara pandang kita berbangsa itu dituntun oleh satu pijakan, oleh satu fundamental gitu, yaitu Pancasila gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu pertanyaan pertama saya dan dijawab oleh Pak Germas dengan begitu luar biasa. Nah, teman-teman, sekarang kita lebih bertanya lebih substansi lagi. Karena kita lihat dulu founding father kita tentang berdebat tentang Pancasila sampai berdebatannya luar biasa. Sekarang kita kaku dalam perdebatan itu. Akhirnya fungsi dari Pancasila itu kita nggak tahu sampai hari ini. Gimana fungsi Pancasila itu sekarang? Kalau Pak Germas lihat. Oke, sebenarnya kalau kita bicara fungsi Pancasila hari ini, sebenarnya saya melihat bahwa ada 3 fungsi dasar Pancasila gitu. Ada beberapa yang digelapkan oleh sistem, ada beberapa yang digelapkan oleh negara. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa pertama-tama yang menjadi fungsi Pancasila itu bahwa Pancasila itu sebagai dasar kita bernegara gitu. Kalau bahasa Belandanya start fundament of norm gitu. Artinya norma dasar dalam bernegara gitu. Kemudian yang kedua, kalau dalam bahasa Jermannya Weltanschauung gitu. Ya kan, sebagai pandangan dasar atau filsafat dasar di dalam cara kita bernegara. Artinya itu bahwa seluruh tingkah laku kita, sikap kita, cara kita bernegara itu berpatokan dari sudut pandang itu. Dalam ini sudut pandang Pancasila. Kemudian yang digelapkan hari ini atau yang tidak dipercakapkan hari ini, baik di lingkungan intelektual, kemudian di tengah-tengah masyarakat, yaitu bahwa salah satu fungsi Pancasila itu untuk bagaimana melawan penjajah gitu. Ini yang tidak diajar. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa kalau kita lihat bahwa asal usul lahirnya Pancasila, kita lihat butir kelima misalnya, itu kan tidak terlepas dari perdebatan Soekarno soal bagaimana pikirannya Marxis untuk menentang kolonialisme gitu, untuk menentang penindasan. Itu dirumuskan atau diformulasikan dalam sila kelima, yaitu menentang penjajah, menentang kolonialisme. Tapi hari ini soal itu tidak dipercakapkan. Seakan-akan Pancasila, lebih khususnya poin terakhirnya itu sekedar dihafal itu. Tetapi begitu banyak intelektual bahkan akademisi yang cenderung mengalami istilahnya pikiran atau pandangan yang justru kayak terhegemoni gitu. Artinya berpatokan pada satu sudut pandang. Ini yang keliru bagi saya gitu. Saya pikir itu Terkait fungsinya. Luar biasa teman-teman, ada 3 fungsi seperti katakan Pak Germas. Nah, teman-teman, Pancasila itu adalah, kalau bisa saya bilang, adalah seluruh pikiran dunia yang diformulasikan Bung Karno jadi 5 sila. Nah, tapi hari ini kebanyakan negara seakan-akan kalau ada yang kritik pemerintah, kalau ada yang pokoknya ormas dan segala macam kayak dia kritik, dikatakan yuk nggak Pancasilais. Nah, gimana menggambarkan kondisi hari ini? 5 sila yang menurut saya 5 sila luar biasa, tapi hari ini negara tidak pernah merealisasikan satu pun. Itu gimana cara melihat kondisi hari ini menggambarkan tentang Pancasila? Oke, luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana aktualisasi atau penerapan dari Pancasila hari ini tidak terlepas dari situasi sejarah gitu. Kita tahu bahwa sekarang kan ada yang bertanya bahwa apakah Pancasila hari ini yang kita pelajari, yang kita aplikasikan ini
versi 1 Juni atau dalam hal ini versi Soekarno atau versi Soeharto gitu. Ini yang perlu dipercakapkan. Tapi saya tidak mau bicara soal itu. Tapi pada intinya bahwa situasi atau pengamalan Pancasila hari ini itu berawal dari kegoblokan kebijakan MPR yang memasukkan Pancasila sebagai pilar gitu. Bagaimana mungkin sebuah fondasi yang menjadi dasar, yang menjadi hal yang paling fundamental, kemudian diperlembek menjadi pilar. Ini yang menjadi kekacauan pertama gitu. Kemudian cara kita atau cara pemerintah melihat dan juga mengaplikasikan Pancasila hari ini, saya melihat bahwa cukup keliru gitu. Kenapa? Seakan-akan bahwa kehadiran Pancasila hari ini diobok-obok, dipergunakan, dieksploitasi oleh kekuasaan, dimanfaatkan oleh kepentingan untuk bagaimana menaklukkan kelompok-kelompok tertentu, untuk bagaimana istilahnya mendiskreditkan orang-orang yang dimana secara politiknya, secara afiliasi pikiran politiknya itu justru berseberangan dengan pemerintah gitu. Misalnya kita lihat hari ini gitu, begitu banyak organisasi tertentu, begitu banyak pikiran-pikiran yang justru berseberang, ya, berseberang dengan kekuasaan dalam hal ini, bagaimana memberikan alternatif menuju keadilan sendiri, itu justru dibungkam. Dianggap ini tidak Pancasilais, dianggap ini radikal. Sekarang padahal sebetulnya ini bagian dari demokrasi gitu. Iya benar. Stigma ini sila keempat ya, demokrasi. Iya, sila keempat itu. Kira-kira pandangan singkat saya tuh begitulah untuk sementara gitu. Oke teman-teman, ini luar biasa. Oke, mungkin kalau saya bertanya tadi yang pertama tentang tentang apa itu Pancasila, fungsi Pancasila, kedua, yang ketiga tadi tentang situasi hari ini tentang Pancasila. Tadi sudah digambarkan secara jelas gimana kita maknai Pancasila dan bagaimana kondisi hari ini. Sekarang teman-teman, kita lebih apa sih yang harus kita perbuat untuk bagaimana bisa kita mengembalikan nilai-nilai dari Pancasila itu biar kita bernegara biar jauh lebih baik daripada hari ini. Gimana tanggapan Pak Germas terkait hal ini? Oh iya, lebih ke upaya kita. Iya, upaya kita. Sebetulnya begini, kalau dari kacamata hukumnya bahwa menganggap Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum gitu. Sumbernya dari sana itu. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa ketika Pancasila itu dikesampingkan nilai-nilainya, otomatis cara kita bernegara juga mengalami kerusakan, mengalami kemunduran. Nah, kita tahu karena dia sebagai sumber dari segala sumber hukum, itu sudah dijawab dalam konstitusi kita gitu, dalam undang-undang dasar kita pasal 33 ayat 3 gitu. Karena kita tahu bahwa yang tertingginya tadi mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, gitu. benar. Salah satu instrumen menuju ke sana yaitu bahwa seluruh kekayaan alam, baik laut, udara maupun dalam tanah, itu harus dikuasai oleh negara untuk mewujudkan sila kelima Pancasila gitu. Tapi hari ini tuh justru Pancasila ini diperkosa gitu. Nilai-nilainya digerus, dikesampingkan. Efeknya apa? Ya situasi hari ini wajarlah ketimpangan sosial, kemiskinan itu terjadi. Kenapa? Fungsi ketiga Pancasila tadi. Kemudian bagaimana konstitusi tadi yang mengatakan bahwa sumber daya kita harus dikelola negara itu perwujudannya mungkin sekian persen aja, mungkin 20% atau 25%. Yang lainnya itu bahwa kekayaan alam kita itu justru digerus oleh orang tertentu, bisa dikatakan gitu, oleh oligarki, oleh kapitalis, bahkan oleh asing itu. Sehingga efeknya apa? Ya pengamalan Pancasila hari ini justru diabaikan. Bahkan roh atau nyawa dari Pancasila hari ini sudah diobok-obok oleh kepentingan-kepentingan. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana upaya kita, saya pikir bahwa salah satu upaya kita melalui instrumen intelektual, melalui jalur intelektual, terus menyuarakan ini ke publik gitu. Artinya apa? Bahwa Pancasila itu tidak sekedar sebagai panduan normatif gitu, panduan tekstual, tapi juga dia adalah tuntutan etis, tuntutan perjuangan supaya apa? Cara kita berbangsa dan bernegara ini betul-betul utuh sebagaimana yang dicita-citakan oleh Unpad kita. Ini yang tidak terjadi hari ini gitu. Kemudian pendidikan kita gitu. Kan begitu banyak orang yang mengambil jurusan pendidikan terutama PKN sekedar menghafal Pancasila, bagaimana doktrin dan juga dogma dalam Pancasila. Nah, itu yang terjadi karena kebanyakan kita di SD diajarkan hanya menghafal Pancasila. Substansi dari Pancasila itu kita nggak tahu. Ya, itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau dari saya, salah satu upaya kita itu pertama itu mungkin pendidikan gitu. Dalam hal ini pendidikan non formal semacam ini dan juga edukasi yang sifatnya intelektual. Hari ini terus kita propagandakan gitu. Terus kita bocorkan supaya apa? Orang-orang yang sebelumnya tadi menjadi penghafal Pancasila kembali hari ini menjadi pejuang dan juga
pengamal Pancasila yang sejati, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Soekarno misalnya. Jangan Kira-kira- Soekarno lah, founding father kita founding semua. father. Kita tahu Saya nggak bahwa mau bilang Soekarno karena kita bicara Pancasila itu banyak Oke. pikiran di sana. Iya, kalau kita lihat asal usul Pancasila itu kan tidak terlepas dari perdebatan intelektual. Iya. Ada A.A. Maramis, kemudian Supomo. Haji Agus Salim, Supomo, kemudian Muhammad Yamin, Hatta. Ini merupakan kesatuan founding father untuk bagaimana menghadirkan sebuah prinsip baru, sebuah pijakan baru di dalam kita bernegara dan berbangsa. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk pengantar awalnya. Satu pertanyaan lagi boleh? Oh ya, silakan. Ini saya lihat kan akhir-akhir ini kan. Nah ini pertanyaan saya agak radikal dikit, nggak apa-apa Pak? Oh, nggak apa-apa. Oke. Radikal. Ini terkait pemerintah hari ini. Oh, terkait pemerintah, siap. Nah, hari-hari ini kita lihat stigmatisasi dari pemerintah tentang saya tidak Pancasilais dan sebagainya itu sebenarnya yang tidak Pancasilais itu siapa? Ya. Karena saya lihat dalam Pancasila ada 5 sila kan, dan 5 sila itu benar-benar mencerminkan kebangsaan kita kan. Bagaimana cara kita bernegara? Tapi hari ini, misalkan kalau pemerintah bilang mereka Pancasilais, nggak mungkin mereka korupsi. Itu yang pertama. Nggak mungkin mereka tentang tentang lingkungan kita diambil, hak kita, hak tanah kita diambil. Terus siapa yang nggak Pancasilais? Kalau kita bicara Pancasila secara substansi, gimana pandangan Pak Germas tentang pemerintah hari ini? Bilangnya masyarakat nggak Pancasilais atau orang-orang mengkritik Pancasilais. Tapi bagi saya mereka nggak Pancasilais. Gimana menurut Pak Germas? Oke, terima kasih. Ini sangat situasional, sangat kontekstual ya. Jadi kalau bagi saya itu begini. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya pertama-tama yang harus diluruskan dalam hal ini oleh pemerintah yaitu logika di dalam berbangsa gitu. Logika dalam mengurus hak publik itu. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa cenderung kita melihat bahwa kesalahan atau kekeliruan itu dari pemerintah itu sendiri. Kenapa? Karena negara tidak memiliki semacam konsep yang utuh untuk bagaimana merawat kebinekaan gitu loh. Merawat keberagaman pendapat gitu loh. Merawat keanekaragaman kebutuhan masyarakat. Ini yang tidak terjadi gitu. Artinya apa? PR atau public relation atau percakapan pemerintah terhadap publik justru menimbulkan problem baru di masyarakat gitu. Ada yang mengatakan bahwa kamu ini ekstrem kanan, ekstrem kiri, kemudian radikal. Ini yang menimbulkan bahwa perpecahan atau keterbelahan di masyarakat. Sementara dalam demokrasi, pemilik kedaulatan adalah masyarakat. Dia menjadi raja daripada semacam raja daripada semacam raja daripada pemilik supremasi itu sendiri, pemilik kedaulatan. Tetapi hari ini pemerintah dalam merumuskan kebijakan, dalam mengucapkan suatu hal di hadapan masyarakat, justru menimbulkan kontradiksi baru. Misalnya hari ini kita lihat misalnya bahwa di tengah situasi hari ini yang bisa dikatakan cukup mencekam, mulai dari ekonomi, kemudian situasi politik yang sudah semrawut, bahwa kacamata pemerintah tidak bisa menjelaskan secara utuh, tidak bisa menjelaskan secara sejuk, secara adem kepada masyarakat ini yang terjadi. Sehingga apa? Perbedaan pandangan, perbedaan gerakan, kemudian cara pandang masyarakat terus berkeliaran gitu. Karena tidak ada semacam penengah, penyejuk dari pemerintah supaya apa? Ketimpangan situasi di bawah ini, goncang-kancing yang ada di akar rumput ini bisa terjawab. Ya kan? Ini yang terjadi. Yang pertama dari segi manajemen pemerintahnya perlu semacam komunikasi yang kuat, komunikasi yang cerdas supaya masyarakat benar-benar sejuk gitu loh. Jangan menimbulkan paradigma yang justru membuat masyarakat harus meresahkan gitu. Akhirnya kayak kenapa dalam beberapa negara kayak tegang gitu. Iya siap. Kemudian dari segi apa tadi? Dari segi penegakan hukumnya. Kalau kita lihat Pancasila ini bagaimana sih? Kok penegakan hukumnya kacau? Iya, saya melihat ini bahwa justru kita tadi tidak betul-betul mengamali, tidak betul-betul bagaimana mengaplikasikan. Contohnya apa? Kalau pemerintah berkomitmen untuk bagaimana memberantas korupsi, berkomitmen untuk bagaimana mengamali dan juga menegakkan nilai-nilai dan juga prinsip dalam Pancasila, dengan dirinya KPK hari ini tidak mengalami kekacauan, dengan dirinya nggak ada kerusakan lingkungan, dengan dirinya nggak ada demonstrasi, dengan dirinya nggak ada ketimpangan sosial kan. Tetapi karena negara kita secara eksplisit atau secara tersirat memang tidak ada keberpihakan terhadap semacam perintah dari Pancasila itu sendiri, dalam hal ini keadilan tadi, kesejahteraan. Sehingga apa? Kita lihat KPK hari ini justru dipermainkan, justru dicaturkan. Ini yang terjadi kan. Artinya dari segi Pancasila betul bahwa negara hari ini memang betul-betul menghina para founding fathers kita, menghina dasar yang sudah diwariskan, yang sudah dititipkan oleh pendiri bangsa untuk kita rawat dan tumbuh kembangkan. Ini yang terjadi gitu. Saya pikir itu. Kemudian situasi demokrasi hari ini kelihatan oposisi terjepit. Ini bagaimana ini bicara Pancasila?
Nah, itu yang saya bingung, makanya kenapa saya bisa hari ini saya bisa mengajak Pak Germas untuk kita berdiskusi mengenai kita harusnya mengenai Pancasila ulang. Biar ke depan cara kita berbangsa dan negara jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, ini terima kasih ya. Ini sekedar semacam rangsangan dari saya untuk teman-teman mahasiswa bahwa salah satu prinsip dalam demokrasi semua boleh yang kecuali yang dilarang. Artinya apa? Kita bicara terkait Pancasila gitu, berbicara terkait arah negara, berbicara terkait dengan macam-macam pikiran dunia, itu merupakan satu kesatuan hak kita, bagian dari hak intelektual kita untuk segera dan juga wajib dirawat oleh negara gitu. Jadi jangan pernah takut untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan bahwa salah satu atau fungsi ketiga dari Pancasila dalam hal ini tadi mengusir penjajah, ini sampai hari ini tidak pernah dipercakapkan. Sehingga apa? Ada isu hari ini asingisasi. Artinya apa? Kekayaan alam kita itu justru dikendalikan oleh asing. Kemudian robotisasi. Seakan-akan pimpinan-pimpinan dan juga penguasa kita itu menjadi robot oleh daerah dan juga negara lain. Ini yang kita cegah gitu loh. Ini hanya satu harapan dan juga kecemasan-kecemasan ini hanya bisa dipulihkan, hanya bisa dirawat oleh intelektual dalam hal ini mahasiswa. Supaya apa? Pancasila ini jangan jadikan sebagai semacam simbol gitu, sebagai objek hafalan, tapi juga kita menjadi semacam provokator ya. Provokator ideologis supaya apa? Nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dipahami dan juga diimplementasi oleh masyarakat. Sehingga kita tidak terjebak pada kacamata tunggal kekuasaan bahwa ini Pancasilais, ini tidak. Saya pikir itu untuk pandangan saya terkait dengan bagaimana seharusnya posisi kita hari ini. Begitu, Bos. Jadi itu pandangan dari Pak Germas dan teman-teman luar biasa sekali. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan Pancasila itu lebih baik kalau teman-teman masuk ke channel ini nanti Ekstra Parlementer. Nah, kami berdiskusi tapi teman-teman menyimpulkan karena kita lihat situasi hari ini kan kebanyakan orang berdiskusi tentang Pancasila tapi orang memojokkan kelompok yang lain karena itu stigmatisasi tentang siapa yang Pancasila dan siapa yang tidak. Nah, ini dijawab tuntas oleh Germas Malang. Oke. Terima kasih Pak Germas. Ya. Terima kasih atas salam Ekstra Parlementer. Oke, saya salam Pancasila. Oke, hidup mahasiswa ya. Hidup mahasiswa. Jangan patah semangat bahwa dalam waktu dekat kita akan segera melakukan perubahan total. Salam. Terima kasih.